Rekan-rekan, Bapak Ibu semua sudah hadir di ruangan ini. Hari ini kita akan mencoba untuk bersama-sama belajar atau menggali kembali tentang materi informatika terkait dengan pembelajaran informatika di tingkat atau jenjang SMP. Nah, dalam rangka memahamkan dan juga kita belajar bersama, ini akan dilakukan karena adanya kebijakan perubahan terkait dengan capaian pembelajaran terbaru yang ada di dalam kurikulum Merdeka terkait dengan capaian pembelajaran nomor 032 tahun 2024. Nah, harapannya capaian pembelajaran ini bisa kita diskusikan sebagai bagian dari pengembangan ketika kita akan memberdayakan tenaga pendidik atau guru dalam menyiapkan pembelajaran di tingkat jenjang SMP. Ya, kebetulan di sini sudah ditayangkan untuk kita diskusi bersama ya. Nah, kita akan coba diskusi bersama. Sebelumnya, gimana? Semangat pagi? Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Semoga semangat kita tetap membara ya. Walaupun sudah di ujung akhir tahun, kita tetap bersama-sama untuk bersemangat menempuh perjalanan hingga akhir tahun ini ya. Kita akan lihat pada capaian pembelajaran di materi elemen terkait dengan informatika. Lagi ya. Ada Pak ini. Jadi kita akan melihat pada prosesnya untuk pembelajarannya. Kita akan melihat pada elemen yang terkait dengan berpikir komputasional. Nah, jadi begini ya, kadang-kadang Bapak Ibu semua, ketika kita bicara tentang mata pelajaran informatika, maka di dalam capaian pembelajaran di informatika itu terdapat 4 elemen yang direvisi, sehingga dalam kerangka capaian pembelajaran, elemen yang ada di dalam informatika itu ada berpikir komputasional atau biasa disebut dengan GK ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan literasi digital atau LD. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Dan yang keempat adalah algoritma dan pemrograman. Untuk jenjang SMP kita memiliki 2 elemen yang nanti akan dipelajari selama fase D. Karena di SMP itu dalam fase D, maka elemen ini akan dipelajari yaitu berpikir komputasional dan literasi digital. Nah, sebagai materi yang kita akan coba pada hari ini, seperti yang ada di tayangan depan, kita akan mencoba untuk membahas tentang elemen berpikir komputasional atau BK ya. Nah, karena kita bicara tentang capaian pembelajaran, maka berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, di dalam CP 032 2024, elemen terkait dengan fase D untuk informatika diharapkan mampu seperti ini ya. Jadi kita cek di sini, ini sesuai dengan capaian yang ada di dalam keputusan Kepala Badan ya. Jadi pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan latar belakang informatika yang didasari data terstruktur, menentukan langkah-langkah untuk mengolah instruksi interaktif dan data, menjalankan manusia mesin otomasi, memanfaatkan dengan optimal sekumpulan fasilitas yang tersedia, memanfaatkan data internet serta mampu bersosialisasi dan berkolaborasi dengan baik serta berkreasi dengan etis di dunia digital. Nah, ini capaian yang akan dicapai pada fase D. Nah, kita tahu ya, fase D itu di jenjang SMP ada di kelas 7, 8, 9 ya, 7, 8, 9. Nah, ini kalau dilihat selama fase D, maka kita memiliki beberapa capaian yang nanti akan diharapkan selesai di akhir fase D. Ini bisa berproses ya. Nah, kemudian dari capaian fase D ini kita akan melihat pada capaian terkait dengan elemen berpikir komputasional. Nah, elemen berpikir komputasional itu ada konten dan
kompetensinya ya. Kita lihat di sini, untuk berpikir komputasional terdiri dari peserta didik mampu memahami konsep himpunan, data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data, dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendiskusikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang, mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format prosedur code. Ini ada beberapa konten dan beberapa kompetensi. Namun yang kita akan bahas, kita akan ambil fokus pada menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil. Nah, kita coba diskusi dulu ya. Kalau kita mendengar kata himpunan, nah himpunan ya, menurut pemahaman kita himpunan itu apa? Kumpulan. Ya. Contoh kumpulan itu apa? Kumpulan ya. Contoh kumpulan apa? Nah, seperti kita di sini ya. Di sini. Kumpulan Peserta. Kumpulan peserta yang sedang bersama-sama ada di ruangan lab komputer gitu ya. Nah, jadi himpunan apa ini? Himpunan manusia. Ya, manusia-manusia cerdas yang ada di ruangan ini ya. Jadi himpunan manusia. Nah, namanya himpunan itu berarti kumpulan. Kalau disebut sebagai volume kecil, maksudnya apa? Kalau saya kan volume besar. Kalau volume kecil maksudnya apa? Jumlahnya sedikit. Nah, jumlahnya sedikit. Kecil itu berarti terbatas ya. Karena volume itu berarti dia punya ruang dan waktu, punya ruang dan tempat, berarti dia menempati ruang kecil ya. Nah, ruang kecil itu batasannya bisa berupa himpunan terbatas. Nah, himpunan terbatas misalkan di sini ya. Di sini ada berapa nih? Himpunan manusia ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Nah, 20 itu lebih kecil dari 50, betul ya? Ya. Jadi di sini boleh disebut sebagai himpunan kecil, ya, himpunan kecil. Jadi kita bisa melakukan suatu proses penggalian terkait dengan penghitungan data atau himpunan. Nah, maka kita coba membatasi datanya ya. Nah, membatasi datanya. Kita cek di sini untuk data himpunan kecil, kita akan lakukan analisisnya seperti ini ya. Nah, kita akan tentukan, langsung aja masuk. Kita akan tentukan modul ajarnya sebagai berikut ya. Nah, modul ajar begini ya. Jadi untuk mata pelajaran informatika, sekalian kita membahas tentang komponen yang nanti dalam modul ajar atau RBP ya. Modul ajarnya adalah tentang informatika, elemennya adalah berpikir komputasional. Nah, sub elemennya, nah kita mengambilnya adalah menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data terstruktur sederhana dengan volume kecil, ya, volume kecil. Ini untuk fase D, kelas 7, semester 6. Alokasinya adalah 2 kali 40 menit, ya. Nah, karena kita memiliki elemen yang ada di dalam CP, maka CP-nya kita analisis ya. Dari menerapkan berpikir komputasional, kita membuat menjadi peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data terstruktur sederhana volume kecil. Nah, jadi ada 2 ya. Ada 2 tujuan pembelajaran dari hasil kita menganalisis elemen dan subelemen, sehingga inilah nanti yang akan kita capai dalam proses pembelajaran. Dari capaian pembelajaran ini kita buat alur tujuannya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk alur tujuannya
Berarti kita akan mencoba menganalisis setiap tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dengan menentukan materi, alokasi waktu, assessment dan referensinya ya. Nah, dari sini kita akan mencoba tujuan pembelajaran pertama itu materinya adalah tentang berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan mengandung himpunan data terstruktur ya. Materinya itu menggunakan 4 kategori ciri persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana menurut Good ya. Ini menggunakan referensi tahun 2021. Nanti kita kerjakan selama 40 menit. Kemudian menggunakan asesmennya formatif LK01 penerapan berpikir komputasional. Untuk tujuan yang kedua, mampu berpikir komputasional menyelesaikan persoalan mengandung himpunan data struktur dengan sederhana dengan menggunakan 4 kategori ciri dari Good. Sama kita nanti menggunakan LK02 ya. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan untuk mengembangkan dalam model pembelajaran. Nah, model pembelajarannya apa? Nah, di sini ya. Kita akan menggunakan problem based learning dengan strategi bisa problem based learning tapi bisa unplug ya. Nah, kita bisa simulasi tadi. Nah, di sini kita akan coba praktekkan, Bapak dan Ibu ya, terkait dengan penggunaan tentang data. Pertama, mungkin kita akan coba simulasi sederhana dulu ya, secara unplug ya. Nah, mungkin akan disajikan data. Nah, kita coba dengar bersama ya, akan disajikan data. Datanya akan saya ucapkan. Jadi nanti ikuti apa yang saya ucapkan. Paham ya? Datanya akan saya ucapkan. Nanti pertanyaannya adalah atau petunjuknya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Nah, misalkan begini. Saya sebutkan, petunjuknya adalah ikuti apa yang saya ucapkan. Siap? Siap. Bebek, bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek. Berapa banyak bebek? Berapa banyak bebek? Ya, gimana kita? Berapa banyak bebek? Berapa banyak bebek? Ini kan himpunan data ya, himpunan data ya. Diulangi ya. Coba cek sekali lagi ya. Kita cek ya. Sekali lagi. Ikuti apa yang saya ucapkan. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, bebek. Bebek, ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek. Bebek, ayam, ayam, ayam. Bebek, ayam. Berapa ayam? Berapa ayam? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi ada yang mengatakan berpikir ya, menghitung berapa banyak ayam, berapa banyak bebek. Padahal tadi petunjuknya adalah ikuti apa yang saya Ucapkan. Jadi ketika diminta berapa ayam? Berapa ayam? Berapa ayam? Ya, ini berpikir komputasional ya. Jadi artinya Bapak Ibu mengikuti apa yang menjadi petunjuk. Nah, sama dengan di sini. Nah, mari kita coba cek petunjuknya ya. Petunjuknya adalah untuk pembelajarannya kita menggunakan problem base. Nah, problem base itu berarti akan disajikan masalah ya. Nanti kita akan mencoba strateginya dengan menggunakan berkelompok. Nah, ini kita sudah berkelompok ya. Sudah berkelompok. Kita menggunakan strategi dengan menggunakan referensinya dari CSTA. CSTA itu adalah Computer Science Teacher Association ya. Dan juga dari ISTE, International Society for Technology in Education. Kemudian kegiatannya ini ya. Kita akan mencoba bagaimana menjelaskan konsep berpikir komputasional dengan menggunakan ciri berpikir mengenai chain wing. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, disajikan. Coba ini ya, ada contoh penerapan berpikir komputasional ya. Ini ada kendaraan nih, ada mobil. Ada mobil.
Kemudian mobilnya itu dibuat untuk disimulasikan. Nah, simulasikan ya. Kita perhatikan gambar ini, gambar mobil. Nah, mobilnya menggunakan sensor. Kemudian diminta untuk diperhatikan. Ini ya. Sebuah mobil tanpa pengemudi tidak dapat kembali ke garasinya karena terhenti di sebuah lokasi sebab baterinya habis ya. Sebelum baterai habis, berkat sensornya, mobil tersebut menemukan sebuah tempat parkir, mengirimkan posisi objek yang di sekitarnya. Setiap objek memiliki dua nilai, sudut dan jarak dari mobil. Sudut diukur 360 derajat menggunakan sensor yang ada di atap mobil. Nah, pada contoh ini diberikan hasilnya adalah 0,10, 90,5, 180,4 dan ketika mobilnya hilang atau mobil terus berhenti memberikan sensor 0,5, 90,4, 180,5 dan 70,12. Nah, sekarang tantangannya adalah mobil manakah yang hilang berdasarkan hasil sensor tersebut. Nah, mobil yang mana? A, B, C, atau D? Jadi posisi awalnya tadi seperti apa? Ini ya. Jadi tegak ya. Kemudian mobil berhenti. Posisi ini adalah 0,10, 95, 180,4 ya. Ini ya. Kemudian sensornya hilang. Dia mengirimkan 0,5, 90,4, 180,5, 270,12 ya. Kira-kira coba tebak saja. Posisi dari yang seperti ini akhirnya menjadi apa dengan menggunakan koordinat ini? Posisinya. Tadi kan 360 ya. Tapi dia bisa berputar satu lingkaran penuh. Ketika diberikan koordinat tadi, munculnya seperti apa? Tebak saja. A, B, C, atau D. Dari posisi begini kan? A. D. Yang mana? D. D. Yang D berarti menghadap dari sini menghadap ke 180 derajat ya. Oh, gitu ya. Ini 180 derajat ya. Ada lagi? Yang A itu begini, kemudian berusaha membalik. Kalau begini ke sini berarti 90 derajat. Kalau ke sini membalik berarti 180 derajat ya. Oh, 180. Ya. Dari posisi yang tadi. Nah, kita lihat datanya. Nah, 360 berarti balik lagi. Ya. Dia ada di posisi 05, 90, 40, 180, 180, 5, 270, 12. Jadi yang di nanti pergeseran itu kan ada XY ya. Jadi kalau bergerak ke sana berarti X, bergerak ke bawah itu berarti Y ya. Nah, jadi kalau 180 paling tinggi berapa? 270. Dari begini ke 270 berarti namanya berapa? 90, 180, 270. Jadi menghadap ke sini ya. Betul ya? Jadi kemana? Balik lagi. Pilihannya mana? B. Ya? B atau C? Nah, itu bentuknya. Iya. Mobilnya tadi warnanya apa? Oh iya itu. Iya. Biru. Iya. Nah ini ya. Mobilnya warna apa? Pink ya. Nah, dari sini yang mana yang paling mirip pink? B. Merah. Ya ini ya. Yang merah ya. Nah jadi dia 270 derajat. Jadi begini ya. Nah gitu ya. Ini namanya berpikir secara komputasional. Mulai dari dekomposisi kita melihat masalahnya, ya kan? Kemudian melihat setelah dekomposisi adalah abstraksi, ya. Kita melihat komponen-komponen masalahnya. Kemudian berikutnya membuat pola pergerakan ya, 360 derajat. Kemudian terakhir membuat algoritma. Algoritma itu memetakan ini koordinat tadi ya. Nah, Pola. Ya, pola. Itu kayaknya soalnya salah. Oh gitu. Baik, nggak apa-apa. Kita coba cek untuk diskusi terkait dengan soal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke simulasi. Coba pakai komputer sekarang. Akses menggunakan internet atau explore di browser. Ketik ini
yang bit.ly/mt simulasi. Pakai browsernya Firefox boleh, Chrome boleh, pakai itu juga boleh. Mozilla. Ya. TTPS nggak usah diketik nggak apa-apa. Soalnya bit.ly/mt simulasi. MT simulasi. Ya. Nah, nanti kita akan sama-sama mencoba mempraktekkan penyelesaian basis data volume kecil, ya, dengan menggunakan simulasi plug berupa Excel, ya. Oke? Nah, sebelum nanti kita simulasi, kita coba buat pemaparan dulu ya. Nah ini, karena kita akan bicara tentang data. Jadi data itu nanti terkait dengan penghitungan. Nah, penghitungan data itu biasanya melibatkan proses statistik, ya. Nah, statistiknya kita menggunakan beberapa fungsi yang bisa dimanfaatkan melalui aplikasi Excel. Nah ini ya, Excelnya nanti kita bisa menggunakan terkait dengan aplikasi di fiturnya Google ya. Jadi fiturnya menggunakan Google Sheet, ya, Google Sheet. Contoh yang kita akan gunakan ini. Nah ini ya, ada beberapa fungsi yang nanti kita akan gunakan. Ini nggak usah di-screenshot ya, langsung aja. Nah, kalau kita tadi menghitung 1, 2, 3, 4, 5, itu disebut dengan fungsi penjumlahan, ya. Jadi ada himpunan data, kita tahu cara menghitungnya. Cara menghitung itu disebut dengan fungsi. Nah, fungsi ini ada fungsi jumlah, ada fungsi rata-rata, ada fungsi terbesar, ada fungsi terkecil, dan ada fungsi fungsional atau kondisional, ya. Nah, kita akan menggunakan istilah fungsi itu menggunakan rumus. Kalau rata atau rata-rata, kita gunakan average, ya. Kalau maksimum, kita gunakan max, itu terbesar. Kalau minimum, kita gunakan min, itu terkecil. Kalau jumlah, kita gunakan sum untuk menjumlahkan data volume. Kemudian kalau lookup, nah ini untuk melihat komponen data, menghitung komponen data berdasarkan kriteria tertentu. Dan terakhir nanti ada average dikombinasi dengan if. Average if ini rata untuk menghitung sesuai dengan syarat atau kondisi, ya. Ini yang kita akan gunakan. Nah, penjelasannya, cara menggunakannya, nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Nah, kita bisa perhatikan fungsi yang ada di dalam tampilan menghitung average if. Contohnya seperti ini ya. Nah, coba kita perhatikan bersama. Kita pahami dulu. Di setiap fungsi punya parameter. Parameter ini digunakan untuk kriteria terkait dengan data yang akan dihitung, ya. Contoh di sini ya, ada range, kriteria, average range. Nah, coba kita pahami dulu. Yang dimaksud dengan range adalah kumpulan data, ya. Jadi nanti kalau kita sudah buka isinya, itu seperti ini, betul ya? Sudah buka ya, isinya seperti ini ya. Nah, kumpulan datanya itu ini. Nah, ada data ini ya. Nah, ini kumpulan data. Itu semua ini kumpulan data. Nah, karena datanya cukup banyak, lebih dari satu, walaupun volumenya kecil, tidak sampai ribuan, tapi kita harus melakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan ini, berarti kita akan menggunakan fungsi.
Nah, fungsinya pakai ini ya. Nah, contohnya ini ya. Kriterianya apa? Hitungan range-nya berapa? Kita masukkan. Demikian juga dengan fungsi yang lain ya. Contohnya ini ya. Tuh. Ini bisa kita hitung rata-rata. Nah, rata-rata nanti kita hitung dengan menggunakan fungsi average ya. Jika diberikan kondisi tertentu dengan probability, ya kita menggunakan average if ya. Ini contohnya. Nah, baik. Nah, sekarang kita gunakan ini sebagai masalah. Jadi, problemnya kita mencoba memecahkan masalah ini dengan menggunakan fungsi yang ada di dalam sini ya. Nah, kita akan gunakan fungsi untuk mengeksplorasi dalam memecahkan masalah menggunakan fungsi yang kita sebut Excel ya. Selama nanti proses berlangsung, nanti kita akan lakukan pengamatan dengan pemecahan masalah untuk mendapatkan data terkait dengan hasil yang dikerjakan. Nah, nanti di sini akan muncul kriteria untuk pengamatan kita semua ya. Baik, sampai di sini apakah data ini sudah muncul di Excel? Bisa terlihat seperti ini? Sudah. Ada ya. Nah, sekarang kita kelompok boleh diskusi. Kita coba pecahkan masalahnya dengan ketentuan yang di atas ini. Nah, ini ya. Nah, kita baca dulu. Datanya diketahui datanya adalah harga kertas kardus itu 3.000, harga botol plastik 2.500. Untuk data ini nanti dijadikan sebagai data absolut ya. Nah, untuk membuat dia menjadi data absolut, kita buat menggunakan tombol F4. Tombol F4 ya untuk membuatnya. Kemudian untuk menyelesaikan problem base-nya, kita gunakan ketentuan seperti ini ya. Nah, kita akan menghitung jumlah tabungannya dengan menentukan kriteria. Jika tabungan lebih besar sama dengan 500.000, nanti dia akan mendapat predikat gold ya. Jika tabungan lebih besar 200.000, lebih kecil 500.000, dia akan mendapat predikat silver. Dan jika tabungan lebih kecil dari 200.000, dia akan mendapat predikat bronze ya. Nah, ini kita akan coba hitung berdasarkan ini. Berapa rata-rata jenis sampah yang dikumpulkan, jumlah uang yang ditabung, predikat, jumlah tabungan paling banyak, jumlah tabungan paling sedikit, dan rata-rata. Nah, ini yang perlu kita coba lakukan ya. Nah, maka kita coba buat analisisnya di tabel ini. Ini ya. Dari sini mungkin ada yang perlu dikonfirmasi, silakan. Di setiap kolom kita isi dengan menggunakan fungsi yang nanti akan dilakukan, dikerjakan. Izin Pak. Iya. Simulasi udah 20 menit lebih. Ya. Terus kalau misalkan dalam konteks pembuatan film sebenarnya harus pembukaan dan penutupan terakhir. Oke. Jadi makanya sekarang kita kerjakan bersama dulu ya. Nah, silakan. Baik, kita kerjakan bersama langsung di Google Sheet ya. Nah, silakan kita kerjakan dulu bersama. Saya akan dampingi. Nanti kita akan lihat hasilnya. Kita tampilkan depan. Kita tampilkan depan ya. Silakan. Langsung didemokan. Ya, kita demokan. Ini direkam. Ya. Kita cek hasilnya nanti di depan ya. Nah, kita cek bersama ya. Ini yang sudah dikerjakan, luar biasa. Pekerjaan kita sudah sampai pada analisis terkait dengan permasalahan tadi ya. Nah, permasalahan tadi.
Nah ini ternyata sudah dikerjakan ya. Ini. Oke, baik. Ternyata kelompok sudah bekerja. Hasilnya kita cek bersama. Sudah diisi ya? Luar biasa. Kita double cek. Hasilnya seperti ini. Nah, dari data ini kita bisa ketahui dengan cara menggunakan rumus fungsi pengolahan data volume kecil, memanfaatkan beberapa fungsi statistik sederhana, kita bisa mendapatkan data sebagai berikut ya. Nah, ini betul ya, jadi pekerjaannya sudah dikerjakan. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Rumusnya menggunakan jumlah kardus dikali harga. Dia diperhatikan di sana ada B4, dibuat absolut, ada tanda dolar-dolar ya. Itu menggunakan tanda absolut sel. Kita menggunakan F4 ya. Nah, kemudian dihitung jumlah tabungannya. Nah, dari kedua ini kita jumlahkan menggunakan sum ya, sum sel, kardus dan botol plastik. Dengan cara yang sama, kita juga lakukan bulan 1, bulan 2 dan bulan 3. Kemudian kita hitung total seluruh harga jumlah tabungan. Ini ya. Nah, betul ya rumusnya. Dan terakhir predikat. Nah, kita menggunakan fungsi if ya. If lebih besar sama dengan 500.000 gold. If tadi ada dua kriteria, lebih besar sama dengan 200.000, lebih kecil 500.000. Kita menggunakan logika N ya. N, kemudian nilainya adalah silver, selain itu adalah bronze ya. Dan hasilnya seperti ini, luar biasa, udah betul ya. Kemudian terakhir yang ini. Nah, mungkin dari sini ada yang akan memaparkan berapa banyak bronze, silver dan gold. Bisa disampaikan dari Pak Masa, boleh dibaca hasilnya Pak? Tuh, dari tabel perbandingan predikat Ya. dari olahan data berdasarkan hasil tabungan tadi ya, yang mendapatkan gold itu 4 orang Ya, 4 orang ya, betul ya. yang silver 11 orang, yang bronze 5 orang. Iya, betul sekali. Terima kasih, itu kesimpulannya. Ya, baik. Dan hasil perbandingan itu adalah kita buat grafik ya. Nah, betul sekali. Tadi grafik sudah kita buat dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, luar biasa Bapak Ibu semua ya, sudah menyelesaikan proses problem base yang tadi kita kerjakan dengan menggunakan panduan yang ada di dalam petunjuk dan kita bisa mampu menyelesaikannya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang dikonfirmasi terkait dengan aktivitas problem kita. Silakan. Apakah fungsi ini bisa dipahami? Saya. Secara umum nanti kita sampaikan sebagai proses berpikir komputasional bagaimana menyelesaikan persoalan ini ke dalam pemecahan masalah, menerapkan secara plug untuk menggunakan aplikasi pengolahan data atau spreadsheet ya. Dan hasilnya bisa divisualisasi dalam bentuk grafik. Bagaimana kegiatan kita pada pada pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya, menyenangkan ya. Taat. Ya, terima kasih ya semuanya sudah terlibat secara aktif. Semoga ini memberikan pemahaman untuk kita semua dalam rangka untuk menyampaikan dan memudahkan bagaimana mempelajari CP elemen terkait dengan berpikir komputasional, pengolahan data, berstruktur sederhana, volume kecil. Ya. Semoga tetap semangat ya, terus semangat ya. Luar biasa, terima kasih atas perhatian dan segala semangatnya. Kita akan coba kembangkan lagi dalam proses-proses untuk kegiatan berikutnya ya.
Kita tepuk salut sama-sama ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Luar biasa, terima kasih semuanya. Selamat bertemu lagi pada kegiatan berikutnya.